Tugas Undang-Undang Dasar 1945, Sejarah dan Perkembangan Konstitusi. Nama Maria Trifonia Jelita dengan NIM 2201070062. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Dalam bahasa Latin berasal dari kata cum berarti bersama dengan, dan statuer berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Jadi, konstitusi adalah kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa atau deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Tujuan dan fungsi konstitusi. Yang pertama, membatasi tindakan yang sewenang-wenang pemerintah. Yang kedua, menjamin hak-hak yang diperintah. Dan yang ketiga, menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Tiga muatan pokok dalam konstitusi. Yang pertama, jaminan hak-hak manusia. Yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Sejarah perkembangan konstitusi. Dikenal sejak zaman Yunani. Yang kedua, masa kekaisaran Roma. Yang ketiga, zaman klasik Islam. Yang keempat, revolusi Prancis. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Ketiga, Undang-Undang Dasar Serikat RI 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 5 Juli sampai sekarang. Dua model perubahan konstitusi. Yang pertama, renewal adalah sistem perubahan konstitusi dengan perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Dan yang kedua, amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Dan yang terakhir adalah tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undangan. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah. Peraturan daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, perda provinsi, perda kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah perda desa. Sekian dan terima kasih.